Taat akan firman dan pimpinan Roh Kudus adalah hal yang sangat penting di dalam kehidupan kekristenan kita. Jadi ketika kita itu sudah terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita harus belajar taat akan firman dan pimpinan Roh Kudus. Jadi belajar taat akan firman dan pimpinan Roh Kudus itu adalah pembelajaran seumur hidup. Itu penting dan kita harus kerjakan. Sebab Alkitab berkata, ditulis di dalam Ibrani 5 ayat yang ke-8, dan sekalipun Yesus yang adalah anak, Yesus telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya. Dan bahkan ditulis di dalam Filipi 2 ayat yang ke-8, dan dalam keadaan sebagai manusia, Yesus telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di atas kayu salib. Wow, luar biasa sekali. Jadi itu sebabnya saudara dan saya, yang mana kita itu mempercayai Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, kita harus terus belajar taat akan firman dan pimpinan Roh Kudus. Memang tidak gampang, tetapi saya sangat percaya kalau kita mau belajar, yang artinya gagal kita ulang, gagal kita ulang, gagal kita ulang. Saya percaya kita akan menjadi pribadi yang pandai. Itu yang Tuhan mau. Ketaatan itu dimulai dari diri kita sendiri. Yang bersedia untuk apa? Konsisten mengejar hati Tuhan setiap hari. Itu yang harus kita kerjakan. Jadi yang artinya kalau kita tidak mengejar Tuhan, ya sekedar pengetahuan bagaimana kita bisa mentaati firman, tidak bisa. Jadi saya percaya di dalam pribadi kita itu ada Roh Kudus. Jadi pada waktu saudara dan saya melibatkan Roh Kudus, kita mau mengejar Tuhan, bersedia mengejar dengan Tuhan dengan konsisten setiap hari, saya percaya berbicara tentang ketaatan akan firman, ketaatan akan pimpinan Roh Kudus merupakan sesuatu yang sangat mudah. Sebab Alkitab berkata, ditulis di dalam Yesaya 50 ayat 4-5 dikatakan demikian. Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Tuhan Allah telah membuka telingaku dan aku tidak memberontak. Dan aku tidak memberontak. Tuhan telah membuka telingaku dan aku tidak memberontak dan tidak berpaling ke belakang. Jadi itu sebabnya ketaatan itu selalu dimulai dari pribadi kita yang mau bersedia untuk konsisten mengejar hati Tuhan setiap hari. Itu. Ya, yang berikutnya, kalau kita tidak mau belajar taat, diri kita yang rugi. Diri kita yang rugi. Sebab Alkitab itu berkata begini, Kejadian 22 ayat 16-18. Katanya, aku bersumpah demi diriku sendiri, demikianlah firman Tuhan, karena engkau telah berbuat demikian, dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku, maka aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah, dan membuat keturunanmu sangat banyak seperti bintang di langit, dan seperti pasir di tepi laut. Dan keturunanmu itu akan menduduki kota-kota musuhnya. Oleh keturunanmu lah semua bangsa di bumi mendapat berkat karena engkau mendengarkan firman-Ku. Luar biasa. Ini terjadi di dalam kehidupan Abraham. Ketaatan mendatangkan berkat yang besar. Jadi kalau kita tidak mau belajar taat, diri kita sendiri yang rugi. Sebab jelas tadi Alkitab katakan, aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah. Nah, kita harus belajar taat akan firman dan pimpinan Roh Kudus. Apalagi kita kalau kita tidak mau taat, kita ini adalah murid Yesus yang palsu. Sebab apa? Ketika Tuhan Yesus berkhotbah di atas bukit, Yesus membedakan antara pengikut yang asli dan yang palsu.
Alkitab berkata, setiap orang yang mendengar perkataanku dan melakukan, ia sama seperti orang yang bijak yang mendirikan rumahnya di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku dan tidak melakukan, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Ya, jadi sekali lagi bersama Roh Kudus kita akan mudah menjadi pribadi yang taat. Saya berdoa saudara menangkap kebenaran firman ini. Tuhan Yesus memberkati.